Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif. Nih, Garasi Mobil Semarang. Bisa di follow dan ikuti Instagram dan TikToknya @garasi_smg untuk mengetahui stok-stok unit kami, pekerjaan-pekerjaan terbaru dari kami. Bisalah kalian follow atau ikuti Instagram dan TikToknya, karena biasanya saya update kerjaan di media sosial Instagram terutama bosku, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya tentang apakah kami Garasi Mobil Semarang, kita adalah channel otomotif atau bengkel otomotif ya. Kita itu bergerak di showroom jual beli mobil, jasa pencarian mobil bekas, restorasi, modifikasi, painting, modif audio, modif interior, ya semuanya lah. Pokoknya intinya kita bergerak di dunia permobilan bekas terutamanya. Seperti itu bosku, oke? Nah, kali ini ada unit yang ada di belakang saya ini adalah Honda Freed PSD tahun 2011 AC digital. Ini adalah salah satu stok kami yang alhamdulillahnya lagi diberikan rezeki sama Allah, sold before post. Jadi kita review unit ini sudah laku ke Om Adi Putro dari kota Jogja, kota Gudeg Jogja. Nah, rencana sore ini unit ini akan diambil konsumen kita. Jadi kemarin unit ini tuh kita baru dapat, saya upload di story Instagram Garasi Mobil Semarang. Terus Om Adi Putro itu melihat storynya kalau kita punya stok ini, langsung calling WA di hari itu juga, langsung di DP sama konsumen kita biar nggak dikasihkan konsumen lain. Karena memang Freed PSD ini itu adalah mobil yang sangat-sangat diminati banyak orang. Ini adalah salah satu unit tersukses dari keluaran mobil Honda yang sayangnya sudah discontinue bosku. Karena discontinue itulah yang membuat mobil ini antik dan carian orang. Karena gini, orang yang punya budget di bawah 200 juta, 100 juta ke atas, di bawah 200 juta, menginginkan mobil low MPV dengan sliding door ya, dapat unit ini bos. Ya, dapat unit ini karena apa? Mobil Honda Freed ini itu seperti unit ini ya, kita jual laku di angka 140 juta. Siap pakai, PR dada, salon sudah beres. Jadi konsumen nerima unit ini tanpa PR sama sekali dan sudah salonan. Nanti akan kita lihatkan detail bagaimana hasil akhir unit ini bosku. Kemon kameramen sambil kita ngobrol mutari kondisi eksterior dari unit Honda Freed PSD ini. Nah, nanti kita akan jelaskan beberapa fitur-fitur, kita review lah. Kita review beberapa detail dari unit ini, apa spesifikasinya, apa kelebihannya dari unit ini, terus bagaimana handlingnya,
dari unit Honda Freed ini. Jadi Honda Freed ini itu keluar mulai tahun keluaran produksi 2009 masuk Indonesia. 2009 dengan dua tipe. Di saat itu adalah tipe SD, yaitu tipe terendahnya itu dia tipe sliding door saja, belum automatical power sliding door ya. Dan yang tipe tertinggi itu adalah power sliding door. Nah, di generasi Freed keluaran 2009, 10, 11 tipe SD dan PSD yang membedakan sangat signifikan itu adalah di power sliding door-nya ya. Dan sedangkan di tipe PSD mulai tahun 2010 akhir dia itu sudah ada pembaruan fitur ya di bagian panel AC, yaitu adalah panel AC digital. Ya, kelebihannya itu nanti kita akan bahas juga ya, fitur-fiturnya. Jadi ini tipe PSD 2011 AC digital plat A. Nah, kalau kalian lihat dari penampilan bagian depan yang sangat saya sukai adalah dengan model headlamp dia smoke ya, smoke black ya. Bisa mendekat kameramen, smoke black ya ini ya. Jadi di keluaran 2009, 10, 11, 12 awal itu dia ciri khasnya headlampnya itu smoke black seperti ini. Dan pada bagian reflektor lampunya dia tetap dikasih aksen chrome demi membantu pencahayaannya. Tapi mulai di generasi 2012, 13 hingga 14 itu sudah ada penyegaran facelift mulai tahun 2012 akhir. Dia sudah ada penyegaran dari bentuk penampilan bagian depan, terutama di bagian headlamp. Dia sudah menghilangkan aksen smoke-nya, benar-benar full chrome, dan juga ada perbedaan di bagian penampilan bumper dan grill. Ya, saya kasih lihat contoh Freed PSD tahun 2012 hingga 2014 sebelum discontinue ya. Penampilannya seperti ini. Kalau kalian lihat kan penampilan dari bagian depan yang sangat kelihatan mencolok adalah pada penampilan grill dan bumper itu beda, dan juga headlamp. Selebihnya itu, selain itu semua penampilannya sama bos. Jadi seperti itu. Nah, dengan penampilan grill yang model aksen chrome 3 baris seperti ini memperlihatkan bahwa Honda Freed ini penampilan depannya itu sungguh detail dan kelihatan lebih garang. Jadi 3 baris ya grillnya ya ini ya. 3 tumpuk dengan aksen chrome dan ciri khasnya logo Honda di bagian tengah. Jadi kalau kita lihat ini mobil mini Alphardnya Honda bosku. Karena seperti itu. Mobil ini dibekali dengan cc 1500 cc dengan transmisi automatical CVT bos. Jadi mobil ini bertransmisi matic, dibekali mesin 1500 cc. Jadi mesinnya ini itu sama dengan mesin dari Jazz RS GE8. Cuman torsinya dari mesin ini dilebih besarkan karena kalau kalian lihat kan bodinya lebih bongsor daripada Honda Jazz seperti itu. Jadi mesinnya tuh bawaannya sama seperti Honda Jazz 1500 cc seperti Jazz GE8, cuman torsinya dibesarkan bosku seperti itu. Ya, kalau kita lihat penampilan mobil ini sangat asik sekali. Terus kalau ini di bawah bagian bumper sudah ada tambahan variasi fog lamp ya. Tambah variasi fog lamp, tapi basicnya sebenarnya tipe SD maupun PSD di tahun 2009, 10, 11, 12 awal itu belum ada fog lampnya, tapi ini ada tambahan fog lampnya. Tapi mulai tahun 2012 akhir facelift itu sudah ada bawaan fog lamp dari bawaan pabrikan. Seperti itu bosku. Nah, kalau kalian lihat ini pada penampilan velgnya di tipe PSD, dia dibekali velg dengan ring 15, ketebalan dan kelebaran bannya itu 185/65. Dengan velg ring 15 inilah yang bannya yang cukup tebal membuat handling suspensi lebih nyaman karena bannya itu tebal bos. Tapi kalau kalian naikkan velgnya ini di ring 17, menurut saya dari segi penampilan memang oke. Dari segi penampilan oke, eye catching lah, ditonton itu asik. Tapi dari segi kenyamanan itu sangat berkurang. Tetap paling nyaman dengan velg ring 15, ban lebih tebal. Nah, asiknya ini konsumen nerima mobil ini dapat ban baru bos. Jadi ini ban keluaran tahun 2021 ya ini ya bos. Kamera boleh mendekat, itu tahun 2021. Nah, konsumen dapat
ban empat-empatnya itu baru semua 2021 ring 15 itu dengan merek ini, merek JT Radial. JT Radial itu kurang lebih sekitaran per ban 750.000 kali 4 paling enggak duit 3 juta. Konsumen kita Om Adi Putro sudah enggak ragat ban, paling enggak minimal 40.000 sampai 50.000 kilo baru ganti. Enggak ragat ban Mas Adi. Ini keistimewaannya di GMS, kebetulan unit bannya empat-empatnya baru seperti itu. Nah, kalau kalian lihat dari penampilan samping mobil ini ya, kalau kalian lihat dengan ciri khasnya dia power sliding door. Jadi ketika kita buka otomatis ya, low MPV yang berkelas sekali dengan budget di bawah 200, di atas 100 juta, lo dapat mobil seperti layaknya Alphard ya, power sliding door. Dan kita ambil kuncinya bosku. Nah, kita review tipis-tipis lah tentang Honda Freed ini. Jadi di kunci alarmnya ini sudah disediakan bahwa ada pembuka otomatis dari remote alarmnya. Seperti apabila kita ingin menutup pintu otomatisnya, sebelah kiri kita tekan otomatis menutup. Seperti itu. Dan apabila kita ingin membuka pintu otomatisnya sebelah kiri, kita tekan buka, pencet. Jadi kita bisa tarik handle-nya atau dari remote atau dari tombol yang disediakan di dashboard pada bagian supir. Seperti itu bosku. Nah, inilah kelebihan dari low MPV Honda Freed yang sangat gauli anak muda, dan nggak anak muda, bapak-bapak pun banyak yang suka, ibu-ibu banyak yang suka Honda Freed ini bosku. Dari segi penampilan yang oke, dari segi bodi yang tidak terlalu bongsor, tidak terlalu besar, dari segi konsumsi BBM yang lumayan tidak menguras kantong, lebih irit lah daripada rival-rivalnya seperti itu. Nah, tipe PSD itu dia sudah power sliding door ya, sedangkan di tipe SD dia sliding doornya masih manual seperti itu bos. Tapi mulai tahun 2012-13 setelah adanya facelift atau penyegaran dari Honda Freed, di tipe SD dia sliding door tapi hanya pada bagian pintu sebelah kiri. Seperti itu. Dan juga dimulai 2013 ada penambahan fitur yaitu adalah AC double blower. Tapi di Honda Freed mulai 2009 sampai tahun 2013 awal dia belum AC double blower. Seperti itu bos. Oke. Nah, seperti ini. Terus yang saya sukai adalah fitur yaitu spion retract auto flip. Coba ya, kelihatan spionnya. Nah, ini sudah tersedia atau tersematkan di Honda Freed keluaran dari tahun 2009, hanya di tipe PSD ya. Nah, kalau kalian lihat ini, kalau kalian lihat pada power window-nya sudah dilengkapi retract ya. Dan fitur ini hanya tersedia di tipe PSD, sedangkan di tipe SD spionnya masih manual bos. Ya, itu adalah downgrade fitur dari tipe tertinggi di tipe ke bawahnya ya. Dan itu hanya tersedia di tipe PSD ya, seperti Jazz lah, Jazz RS sama Jazz S. Kalau Jazz RS spionnya sudah retract, tapi Jazz S ya, dia spionnya masih manual bosku, seperti itu. Oke. Nah, yang saya sukai dari Honda Freed adalah penampilan dari kabin interiornya. Dashboardnya itu sangat lapang bosku. Kalian lihat saya dari sana ya bosku. Dashboardnya itu sangat lapang, dan kalau kita duduk di bagian depan melihat penampilan depan itu benar-benar kacanya yang sangat lebar ini memperlihatkan bagaimana nyamannya kita kendarai di dalam mobil ya. Dan yang saya sukai adalah pada bagian panel dashboard ini speedometernya sangat cocok dan enak dipandang. Seperti itu bosku ya. Nah, ini kemarin ada penambahan atau permintaan konsumen kita yaitu Mas Robi, karena head unitnya masih bawaan originalnya Kenwood ya, masih manual. Minta tolong dong sekalian diganti dengan head unit Android Orca 9 in. Jadi kesannya jadi kelihatan mewah ya bosku ini. Nah, ini kita ganti kemarin permintaan konsumen ini, dan juga sudah kita pasangi juga kamera mundur. Nah, ketika kita masukkan R sudah bisa melihat kamera mundur. Nah, enaknya teman-teman pesan mobil atau beli mobil bekas di garasi mobil Semarang tuh, apapun permintaan kalian selagi kita mampu
membenahi. Selagi kita mampu membereskan, kita bantu, bos. Seperti punyanya konsumen kita ini, mobil kita, stok kita yang dibeli konsumen kita, minta tolong head unitnya diganti Android 9 in, kita ganti. Jadi seperti mobil Tesla dengan head unit tengah yang lebar seperti ini. Nah, dan ini juga tidak mengganggu tombol ini ya, tombol hazardnya ya, masih bisa ditekan tombol hazardnya. Jadi asik. Nah, di tipe PSD mulai 2000, tipe SD atau PSD mulai 2009, 10, 11, 12 awal itu belum tersedia double blower ya. Belum tersedia double blower, tapi mulai tahun 2013 hingga discontinue 2014, 15 itu sudah ada double blowernya di tengah. Maupun tipe SD maupun tipe PSD sudah disedia ini double blower di tengah. Dan yang sangat membedakan di tipe SD atau PSD di tahun ini 2011, dia sudah dilengkapi AC digital. Tapi kalau di tipe SD dia masih kompor gas, bos, seperti putaran kompor gas. Nah, itu yang membedakan. Pada tipe PSD juga sudah ada double SRS airbag ya, kanan kiri. Sedangkan di tipe SD sebenarnya seperti JSS itu belum dilengkapi airbag. Nah, yang di bawah ini juga dilengkapi ini power outlet 12 volt untuk ngecas ya. Ini sudah dilengkapi. Terus laci penyimpanannya juga lumayan luas untuk naruh barang atau naruh minuman, mungkin 5 sampai 6 botol masih muat. Dan yang saya sangat suka itu seperti panel dashboard tengah ini. Kalau semisal kita mau naruh HP, asik nih, nyaman. Terus pada bagian supir juga tersedia armrest. Jadi ketika kita nyetir, apalagi matic, itu cukup tangan satu dimasukkan D, nyetirnya enak banget, asik. Nah, buat kalian-kalian yang belum tahu tentang Honda Freed, Mas Robi mana handremnya? Kok nggak ada tuas handremnya? Nah, khusus Honda Freed itu handremnya pada panel kaki ya, bos. Pada panel kaki ini ya, bos. Nah, nih kalian lihat tuh. Nih panel kaki ini ya. Nah, ini handremnya, bosku. Nah, pada panel kaki sebelahnya tuas rem. Jadi ini bukan kopling. Honda Freed itu tuas handremnya bukan di sini, tapi di kaki sebelah kiri, seperti Honda Odyssey. Terus seperti yang lainnya selain Honda Odyssey itu apa ya? Odyssey itu tuasnya seperti sebelah sini. Odyssey dari generasi pertama hingga RB4 itu seperti itu. Terus ini di sini juga disediani untuk tempat penyimpanan minuman, terus juga masih tersedia ini di door trim pintu juga ada laci penyimpanan minuman. Nah, oke, sudah kita bahas tuntas pada bagian depan. Coba teman-teman ke sini. Nah, teman-teman ke sini, kameramen bisa ke sini. Kita lihatkan pada bagian tombol ini ya. Kita lihatkan pada bagian ini. Nah, ini ada tombol retract, terus ini tombol electric mirror, dan sebelah ini adalah tombol untuk power sliding door-nya, otomatis pintunya ini sebelah kanan, ini sebelah kiri, bisa on atau bisa off. Nah, ini juga tersedia, ini variasi tombol fog lamp-nya ya, kita kasih di sini. Seperti itu, bosku. Dan kilometer mobil ini tuh masih 90.000. Di bawah 100.000, bos. Kilometer 97.000. Kalian bisa lihat itu, kilometernya asli, semua kelengkapan lengkap. Dan mobil ini perawatannya top, karena ketika kita dapat itu bener-bener nggak ada PR, cukup salon aja udah ganteng, bosku, penampilan mobilnya. Nah, yang saya sangat-sangat sukai adalah ketika kita punya supir, disupirin supir ya, kita duduk di bagian tengah, terus armrest ini kita ini kan, contohlah sebelah sini ya, biar kameramen kelihatan, kita tutup pintunya. Nah, ini kita tutup pintunya. Asik. Ketika armrest kita turunkan, kita atur tempat duduk senyaman mungkin. Oh, jok belakang belum ditutupin. Jok belakang saya buka dulu, bos. Oke, jok belakang kita buka. Oke, ini jok belakang udah kita buka, kita atur sedemikian rupa. Nah, kita atur gini.
Nah, asik banget kita duduk di belakang tuh layaknya bos. Asik, nyaman. Cuman kalau di bagian penumpang paling belakang itu kendalanya kurang dingin karena AC hanya single blower di bagian sopir depan, bosku, seperti itu. Oke. Nah, kita trial ini apabila kita duduk di paling belakang ya. Nah, duduk di paling belakang. Coba sebelah sini kita atur jok nomor 2 senyaman mungkin. Apabila saya duduk di paling belakang ya, untuk ukuran tinggi saya 175 cm cukup kurang nyaman. Tapi ya worth it lah kalau untuk anak-anak kita yang di usia mungkin di bawah 17 tahun, masih worth it apabila dengan tinggi 160-150 cm, belakang diisi 3 penumpang atau 2 penumpang masih oke lah. Ya, semua ada kelebihan keuntungannya ya, karena sekelasnya mobil low MPV seperti ini ada plus minusnya, bos. Karena kan bentuk mobilnya juga tidak terlalu besar. Aduh, kita udah bahas dari segi kenyamanannya, duduk di tengah, duduk di depan. Paling enak mobil ini apabila diisi 6 penumpang ya, 6 penumpang, 4 dewasa di depan, dan di belakang itu anak kita lah ya, diisi 3 orang bisa kalau anak kecil ya. Tapi kalau anak orang dewasa cukup 2 orang. Jadi mobil ini enak kalau diisi dengan 4 orang dewasa, mungkin 3 anak kecil dengan 7 penumpang ya. Karena basicnya ini kan memang disetting untuk 7 seater ya. 4 di bagian depan sama tengah, belakang 3 orang anak kecil tapi. Mungkin itu saja. Kita tutup dulu pintunya. Nah, kita tutup. Nah, lanjut pada penampilan belakang. Ya, bentar, saya tutup dulu pintunya, bos. Lanjut pada penampilan mobil belakang ini. Nah, dia pada kaca bagasi belakang ini dia sudah dilengkapi defogger atau anti kabut. Ya, ini ya. Terus tuas handle pada backdoor bagasi bukan di tengah, bos. Berarti kalau orang nyari itu di tengah, mana ini gak ada, tapi di bagian ini nih, bos. Nah, ini tuasnya nih. Nah, terus apabila kita buka jok baris ketiga, nah ini apabila kita buka jok baris ketiganya, terus kita isi full penumpang, bagian belakang ini masih muat diisi koper. Kalau besar paling 2, tapi kalau koper kecil 3. Ya lumayan lah buat nyimpan-nyimpan barang, masih bisa lah. Ya sekelasnya low MPV, tidak mungkin kalau bentuk mobil sebesar ini diisi 7 seater bagasi akan lapang, itu tidak mungkin. Tapi kalau semisal jok tengah belakang ini dilipat buat nyimpen barang, wah turah-turah sekali, sangat turah-turah, sangat sisa banget, enak. Nah, oke, bosku, jadi itu saja sih yang saya review sedikit tentang Honda Freed PSD tahun 2009, 10, 11, 12 ini ya. Coba kita lihat pada kabin ruang mesin ya. Kita buka. Nah, ke ruang mesin. Nah, ini mobil kebetulan sudah kita salon, jadi kalau kalian lihat ruang mesin juga udah clean ya. Asik ya. Terus nih kalau kalian lihat ini pada bagian-bagian selang ini masih ada checklist pabrikannya ya. Sisa-sisa spidol checklist pabrikan ini masih ada. Ya, masih ada sisa-sisa spidolnya nih. Oh. Nah, ini memperlihatkan kondisi kilometer mobil dengan kilometer 97.000 ya. 97.000 pemakaian 2011, 11 tahun. Pemakaian 11 tahun, 97.000 kalau dikalkulasi, saya ambil HP dulu. Kalau dikalkulasi 97.000 dibagi 11 tahun, setahun hanya jalan 8.800 kilo, di bawah 10.000 setahun. Dan menurut saya ini kalau kita bagi 365 hari, sehari cuma jalan 24 kilo ya. Sehari jalan 24 kilo itu seperti rumah saya ke pusat kota pulang pergi. Jadi terhitung memang mobil rawatan. Dari segi kenyamanan juga sesuai dengan kondisi kilometer, dari segi bodi juga sesuai dengan kilometernya. Karena harusnya mobil dengan kilometer yang
ndak capek, harusnya bodinya seger. Ini cuman kita salon aja, kalian lihat sendiri bagaimana penampilan eksteriornya. Sudah sangat menarik sekali, bos. Asik, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum pernah punya mobil sekelas Honda Jazz atau itu, mungkin pada bingung, ini kok cara bukanya gimana, bos? Cara bukanya, nah, tuas di mobil Jazz Honda Freed itu ndak ada tuas penariknya, bos. Jadi dia ikutnya ke central lock. Jadi modelnya ini kita tekan, buka. Lah ini akan ngunci ketika central lock ngunci, bos. Ya, kita contohkan, kita ambil kuncinya. Tunggu dulu kalian di sini. Kita ambil kuncinya. Oke. Kita ambil kuncinya, kita lock, bos. Nggak bakal bisa. Ya. Jadi dia mengikuti central lock. Nah, baru bisa, bos. Jadi di bagian sopir tidak disediakan tuas untuk penarik tangki bensin. Seperti itu. Oke, itu aja, bosku. Udah kita review tuntas bagaimana Honda Freed PSD 2011, salah satu stok kita yang sudah dibeli konsumen kita, Om Adi Putro dari Jogja, di angka 140 juta, siap pakai. Oke, bosku, itu aja. Buat teman-teman yang tertarik beli mobil, pesen mobil di Garasi Mobil Semarang, bisa hubungi WhatsApp ke nomor yang ada di bawah ini. Bisa calling-calling, terus bisa WhatsApp, tapi mohon maaf kalau saya slow respon karena mohon maklum karena yang menghubungi saya banyak banget. Jadi kalau teman-teman memang butuh atau perlu dengan saya, WhatsApp aja dulu, nanti akan saya balas, tapi mohon maaf kalau saya slow respon, mohon dimaklumi ya, seperti itu, bosku. Oke, thank you sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti saya terus video Garasi Mobil Semarang. Oke, terima kasih, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.